Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada semangat-semangatnya jawab salam. Udah makan dulu? Yang bilang udah? Gak ada. Yang bilang belum? Oh, semua belum ya? Sarapan belum? Dari tamu. Ya, biar semangat kita pakai pantun ya. Tapi sebelum itu saya mau tes dulu mana lebih kuat suara laki-laki sama perempuan ya. Siap ya? Siap dites ya? Cuman laki-laki sama perempuan, bencong nggak ada di sini ya. Nggak boleh ada bencong. Nggak ada boleh tomboy, dilarang sama agama itu ya. Yang laki dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat. Yuk yang perempuan. Biasanya kalau perempuan ini kencang repetnya ini. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oke, kita gabung semuanya ya dengan pantun. Siap dengar pantun? Iya. Pantun pertama. Ini talam bukan seberang talam. Cakep bilang. Ini talam dari Tanjung Genteng. Ini salam bukan sembarang salam. Ini salam dari Ustadz Ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat. Mana nih semangatnya ini? Dan nampaknya belum makannya. Ya. Sekali lagi, jalan-jalan ke kota Batam. Ke kota Batam jauh sekali. Sini siapa yang tak jawab salam, kudu akan cepat mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمد رسول الله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين سيد الأنبياء وختم النبيين. فقال الله تعالى في كتابه القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Yang sangat saya muliakan, yang sangat saya hormati Bapak Dr. Andes, Pak Mulyadi MM. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Kami sering jumpa adik-adik. Kami sering jumpa di acara perkumpulan silaturahim ya. Yang sangat saya muliakan ibu-ibu guru, nampaknya memang gurunya semua ibu-ibu itu. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat Ibu. Memang betul pula kata Rasul, al-umma madrasatul ula. Ibu adalah guru anak yang pertama. Nah, hari ini guru-guru hebat ibu-ibu semuanya. Terakhir segan saya. Yang lagi cuman kami berempat nampaknya ini ya. Satu, anak saya, bapak dan bapak empat ya. Ada lagi? Yang guru. Kalau yang santri, yang siswan banyak ini memang. Yang sangat saya muliakan Bapak, Ibu Ketua Komite, Bapak Panitia, semua yang hadir di sini dan yang sangat saya sayangi, semua santri,
Wah, ini kalau lagi pengajian bisalah disebut santri ini ya. Bisa ya? Siswa siswi. Ya, ada yang tinggi, ada yang pendek. Ada yang ganteng, yang cantik, ada yang jelek. Ada yang tepos, ada yang tonggek. Ada yang langsing, ada yang langsung. Ini semua nih, semua siswa-siswi saya karena Allah Subhanahu wa taala. Ayo, yang pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mesti harus bersyukur, Ustaz? Karena Allah tantang kita dalam Al-Qur'an. Kata Allah, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Jikalau kamu sanggup, jikalau kamu mampu untuk menghitung nikmat Allah, silahkan. Tapi ingat, la tuhsuha. Niscaya kita tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Ada satu ayat yang menarik. Ayat ini diulang berkali-kali oleh Allah dalam Al-Quran. Apa itu bunyinya? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nanti dalam satu ayat, marajal bahraini yaltaqiyan. Muncul lagi, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenapa? Karena banyaknya nikmat Allah beri sama kita semua. Maka kata Allah dalam surah Al-Ibrahim ayat 7, catat. Nanti ditanya itu. Surah Al-Ibrahim ayat 7, Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kata Allah, kalau kau bersyukur kepada aku, nikmat akan kutambah. Kalau kau berkufur, inna adabi lasyadid. Sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Ya, jangan salah dengar. Yuk, adik-adik, halo. Tangannya angkat, halo. Hai. Halo, hai. Hai, halo. Halo, hai. Iya. Jangan salah dengar ya. Karena pernah kejadian Ustadz ceramah itu di tempat lain lah, di tempat yang jauh. Ustadznya di depan ceramah berapi-api, ibu tuh dengar di belakang berair-air. Ceramah saking semangatnya, ibu tuh berair-air. Ustadznya ceramah, dia pun di belakang ngeces berair-air jadinya. Apa dibilang ustadznya? Kita harus bersyukur kepada Allah. Kalau kita bersyukur, nikmat akan ditambah. Ibu tuh dengar, kita harus banyak bersyukur pada Allah. Kalau kita bersyukur, maka nikmat akan ditambah. Selesai. Pulang, sampai ke rumah, disampaikan sama suami. Mas. Apa adik tercinta? Ini kalau baru nikah. Kalau baru nikah gitu dia. Ya, jatuh awak lewat tahu. Aduh, kenapa kakinya? Mana yang sakit? Cepat sembuh ya. Kalau udah puluhan tahun menikah jatuh, gelebak, mampus. Kau pakai mata kau makanya. Ya. Jadi, Mas tercinta, kata Ustadz, kita harus banyak-banyak bersyukur. Kalau kita bersyukur, maka nikmat akan ditambah. Seriusnya kau itu, Dek? Betul itu, Dek? Betul, Bang. Nggak percaya, tanya sama tetangga yang ikut juga pengajian. Akhirnya dibawa sama suami, sama seorang bapak ke tempat tukang pangkas satu keluarga. Untuk apa? Cukur. Terakhir dari rambut yang paling atas sampai yang semua habis gundul. Terakhir mau makan malam nggak jadi makan tuh. Ya bayangkanlah makmu nengok kau botak, ganteng-gantengnya ada rambutnya semuanya ini. Tiba ikan tongkol jatuh ke semen, lihat palamu silomen karena botak. Iya. Bapak kalian nggak jadi makan nengok emak. Bayangkan perempuan biasa kan rambutnya panjang. Ini lagi mau makan, botak. Nggak jadi makan. Ini karena apa? Karena salah Makanya pakai pendengaran yang pakai pendengaran yang terbagus. Pakai pendengaran yang terbaik. Pakai pendengaran terbenar.
Ya, jangan salah dengar ya. Nah, itu yang pertama, bersyukur kepada Allah. Yang kedua, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayo semuanya ya, jangan pelit-pelit sumbangkan suara. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yusalluna 'alan nabi, berselawat sama Nabi. Apa kamu manusia, kamu Allah bukan, kamu malaikat bukan, masa kita enggan berselawat sama Nabi? Ayo, di hari yang mulia ini, kita peringati hari lahirnya ini, kita kirimkan selawat yang terbaik untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salam ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi anil badri Allah. Salatullah salamullah ala salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi anil badri ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini nanti Ustadz ceramah akan ada kuis, yang bisa menjawab ada hadiah. Tinggal pilih mau yang di kantong mana. Karena di sini agak panas ya kan, saya agak mundur lah ya. Nanti tinggal pilih ya, tinggal pilih mau yang di kantong mana. Kantong sini, kantong kanan. Cuman itu ya kantong yang ada ya. Yang bisa menjawab akan ada hadiah. Jadi sebelum muncul hadiah, dengarkan dulu ceramah ini. Nggak lama-lama nih. Selesai udah pulang. Ya kan? Nggak lama-lama kok. Ini. Baik. Coba semuanya, ini yang putra dengan yang putri, ya ikuti Ustadz ya. Siap mengikuti? Kalau kau cinta Allah, bilang apa? Saya ya. Siap ya? Kalau kau cinta Allah, bilang saya. Mantap. Ya, lagi kita tes kekompakan. Kalau kau cinta Allah, semua bilang saya ya. Siap ya? Kalau kau cinta Allah, bilang saya. Kalau kau cinta Rasulullah, bilang saya. Kalau kau cinta Allah, cinta Rasulullah, semuanya bilang saya. Siap ya? Kalau kau cinta Allah, bilang saya. Kalau kau cinta Rasulullah, bilang saya. Kalau kau cinta Allah, cinta Rasulullah, semuanya bilang saya. Mantap.
Siapa yang sudah mandi tadi pagi bilang saya. Siapa yang tadi pagi sudah sikat gigi bilang saya. Siapa yang tadi pagi mandi pakai sabun cuci bilang. Ada juga. Ada juga ya. Bilang saya sabun cuci katanya. Oke, dengarkan. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan? Ini sangat familiar, sering terdengar. Hari apa? Senin. Tanggal berapa? 12. Bulan apa? Tahun apa? Tahun gajah. Siapa yang hafal ayatnya? Ada? Surah Al-Fil. Surah Al-Fil. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Datanglah seorang raja. Siapa nama rajanya? Abraha. Iri dia nengok Ka'bah, iri dia nengok Mekah. Dia bangun suatu tempat ibadah di kampung dia, di daerah dia, di negeri dia. Tapi malah seorang datang ke tempatnya. Kenapa? Karena ibadahnya dia beda dengan agama kita. Wah, jarang orang berkunjung. Ditengoknya di Mekah tuh ada satu tempat namanya Ka'bah, kok sering kali orang datang ke situ. Akhirnya datanglah dia seorang raja. Diperintahkannya semua seluruh yang ada, ayo kita serang. Dengan apa mereka datang? Dengan mengendarai gajah. Tapi belum sempat maksud dan tujuan mereka tercapai, Allah kirimkan bala tentara yang bernama burung, ya kan? Burung apa? Burung ababil. Bawa apa? Batu. Dilempar, terjadi apa? Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Kalau kita pelajari tafsirnya, menurut tafsir Ibnu Katsir, menurut tafsir Jalalain, di situ sangat terang dijelaskan. Itu terjadi di sebuah ledakan-ledakan. Begitu batu dilempar kena ke mereka, bom! Ya, terbakar. Sampai kemudian, dengarnya adik-adik, datanglah orang kafir. Kenapa orang kafir? Karena mereka, kata Allah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 120, walang tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tatabi'a millatahum. Enggak akan pernah senang mereka melihat umat Islam. Siapa itu? Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena umat Islam mereka dengki, mereka benci. Hatta tatabi'a millatahum, sebelum umat Islam mengikuti agama mereka. Datang mereka melakukan penelitian sampai di kota Mekah, sampai di Ka'bah. Mereka ambil batu-batu, mereka teliti. Ternyata ilmunya, ketika dalam batu itu ada molekul, ada partikel-partikel terkecil, ada unsur positif dan negatif, disatukan, terjadilah yang namanya ledakan. Inilah asal muasal pertama sekali ditemukan bom. Dan hari ini yang dipakai untuk menyerang saudara-saudara kita yang di luar Indonesia ini, katakan di Palestina misalnya. Ya, na'udzubillah. Maka teruslah belajar anak-anakku. Kamu ada kemampuan di IPA, silahkan lanjutkan pembelajaran. Di fisika, lanjutkan pembelajaran. Sampai pada disiplin ilmu tertentu, kamu akan tahu semua ilmu itu nanti berasal daripada kitab suci Al-Quran. Mendapatkan hidayah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir kapan? Tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Ada seorang seorang paman Nabi, ya,
yang sangat viral, yang sangat terkenal, sangat masyhur, bahkan namanya disebut dalam kitab suci Al-Quran. Siapa itu? Tabbat siada abi lahabi wa tab. Untung Abu Lahab. Cuman jangan salah sebut karena agak mirip nama kami. Abu Lahab, Abdul Wahab. Ini beda harus ya. Jadi Abu Lahab itu ahlun nar, dijamin masuk neraka. Kenapa? Karena dia tak mau mengakui Rasulullah sebagai utusan Allah, tak mau beriman pada Allah, tak mau dia mengakui keponakannya adalah nabi yang diutus oleh Allah. Siapa tadi namanya? Abu Lahab, Abdul Wahab, Abdul Wahab. Abdul Wahab nama saya. Ya. Nah, dia setiap hari Senin mendapatkan kemuliaan. Kenapa? Begitu dia dapat kabar anaknya, keponakannya telah lahir. Siapa namanya? Muhammad. Senang dia, bahagia dia. Akhirnya diambil satu orang budak. Ya, nanti kita tengok siapa nama budaknya. Sini kau, sini kau. Datanglah dia. Ada apa Tuan? Kau kubebaskan. Loh, alhamdulillah, syukur. Kenapa? Karena dia merasa senang dan bangga atas kelahiran keponakannya. Alhamdulillah, karena yang dilakukannya itu membebaskan seorang budak. Siapa nama budaknya? Tahu? Nama budaknya adalah Suaibah. Dibebaskan. Sampai hari ini, sampai detik ini, setiap malam Senin, setiap hari Senin, siksa kuburnya diringankan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti ketika telah terjadi yang namanya hari kiamat, di hari kiamat setiap hari Senin dia mendapatkan kemuliaan. Ringan siksa dibuat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekelas Abu Lahab. Apalagi kita hari ini memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah yang akan menolong kita nanti. Sekelas Abu Lahab saja mendapatkan kemuliaan, apalagi kita hari ini semua yang memperingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada beberapa sikap sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang patut kita jadikan sebagai suri tauladan. Kenapa Allah berfirman dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik bagi kamu. Karena memang selama hidupnya yang mulia banyak meninggalkan contoh-contoh yang baik. Andai hari ini mau kita kupas sirah nabawiyah, kitab Nurul Yakin, waktu yang tak akan cukup. Karena Ustadz dulu waktu mondok di pesantren itu membutuhkan 2 semester. Itu pun gak tamat kitabnya itu. Kita hari ini cuman kurang lebih ya 1 jam. Itu pun kalau sampai mau mengupas kisah dan perjalanan Rasul gak cukup waktu. Tapi hari ini coba kita kupas sedikit saja. Ya, apa itu 4 sifat Rasul itu? Yang pertama, Siddiq. Yang kedua, apa? Amanah. Yang ketiga, tabligh. Yang keempat, iya, apa itu Siddiq? Jujur. Kita harus jadi orang yang jujur. Kalau Ustaz tanya harus siap dijawab jujur ya. Oke, coba semuanya Ustaz tes dulu. Coba. Jujur ya. Siapa yang pengen jadi orang sukses? Angkat tangan. Masya Allah, mantap. Sukses semua mudah-mudahan. Amin, Allahumma amin. Jujur ya. Awas nggak jujur ya. Yang kedua, pertanyaan kedua, siapa yang pengen jadi polisi? Angkat tangan. Wah, ada juga. Siapa yang pengen jadi tentara? Angkat tangan. Masya Allah. Siapa yang pengen jadi kepala sekolah? Angkat tangan. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan dikabulkan Allah. Siapa yang pengen jadi pilot? Ada. Wah, ada juga rupanya. Siapa yang pengen jadi dokter? Jadi bidan? Masya Allah. Wah, ini yang paling penting pertanyaan. Siapa yang pengen jadi anak yang baik? Oh, angkat tangan semuanya. Siapa yang pengen jadi anak yang pintar?
Masya Allah, mudah-mudahan pintar semua. Siapa yang pengen jadi anak yang sukses? Siapa yang pengen jadi anak kambing? Ada juga. Ada juga rupanya ya. Masya Allah. Hei, jujur. Mana lebih sering kamu pegang, Al-Quran atau HP? Jujur. HP. Di HP itu apa aja yang kau buka, nak? Apa? Yang pertama dibuka apa? TikTok. Yang kedua, FB. Yang ketiga, IG. Yang keempat, FM. Habis yang kelima, Mobile Legend. Yang keenam, apa lagi? Ya Allah, ya Rabbi, ya Rasulullah. Jangan sering-sering buka HP itu. Ya. Lebih banyaklah buka Al-Quran. Di Al-Quran itu ada di HP. Download di Play Store. Buka Play Store, download Al-Quran. Yang kamu baca kitab suci Al-Quran. Ya, yang pertama siddiq, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh. Apa tabligh? Tabligh menyampaikan. Yang keempat fatonah, cerdas. Oke, kita uji kecerdasan. Yuk anak-anak semuanya angkat tangannya. Adik-adik angkat tangannya semuanya. Putra-putri angkat. Kita tes kecerdasan. Ya, tengok saya. Tatap mata Ustaz. Tatap. Ya, udah angkat. Jangan tinggi-tinggi Ustaz. Kenapa? Nanti bau. Udah. Angkat aja. Goyang-goyang seperti ini. Terus lebih kencang. Terus. Ya, ini juga ya. Ibu-ibu jangan. Udah. Goyang-goyang. Terus saya bilang mata, pegang mata ya. Mata. Mana mata? Ada yang masih gini juga. Mata. Mana mata? Ini. Iya. Telinga. Mantap. Lubang hidung. Lagi. Lidah. Habis dimasukkan lubang hidung, pegang lidah. Iya. Dengarkan. Ya. Halo. Hai. Halo, hai. Mantap. Siapa nama ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Abdullah. Siapa nama ibunya? Aminah. Berapa anak Rasul? Hafal lagunya? Bisa dipraktekkan? Anak-anak Alhamdulillah. Luar biasa ibu agama ya, luar biasa, hafal semua nih, masya Allah. Ya. Kita adakan kuis. Ini yang bisa menjawab ada hadiah. Ya. Tapi sebelum masuk kuis, Ustadz izin boleh? Ustadz ngajar di Pondok Pesantren Dayah Tahfiz Quran Syuhada hari ini. Ya. Ada salah satu anak didik Ustadz, santri Ustadz. Ini bukan anak kandung ya. Ini anak didik. Meskipun dia anak didik, tapi saya anggap macam anak kandung juga. Kurang lebih begitulah anak-anakku semuanya, guru-gurumu yang ada di sini. Ya, makanya ingat nak, kapanpun dimanapun kau jumpa sama gurumu, kau salam gurumu. Jangan pernah kau melewati gurumu itu mengangkat bahu kau seperti ini, jangan. Al-adabu fauqul ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Kapanpun, dimanapun jumpa gurumu, tegur dia, salam dia, sapa dia, cium tangannya. Jangan kau minta uangnya. Ya. Dan lampak gurumu di sana, lewat kau begini. Ya. Ini mentang-mentang badanmu tinggi. Saya lihat memang saya agak pendek ini. Yang tinggi ini. Makin tinggi. Jangan, ya. Setinggi apapun kamu, tetap rendah hati.
Paham ya? Oke, Ustadz minta izin anak santri di pesantren saya ajari dia berpidato. Hari ini uji mental. Umurnya sebaya sama kalian. Dia duduk di kelas 2. Tapi coba kita lihat bagaimana penampilan dia di sini. Di sana dia berani. Di depan teman-temannya dia berani berorasi, berani megang mikrofon. Jadi singa podium dia. Tapi coba di sini kita uji dulu mentalnya ya. Siap ya, dengerin ya. Nanti setelah itu baru kita buat kuis. Ya, kepada Ananda Arif Fadilah, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya hadirin kurang semangat. Saya ulangi sekali lagi dengan berpantun. Tanam pinang rapat-rapat, biar puyuh tak dapat terbang. Jawab salam saya dengan semangat. Kalau hadirin umat Nabi Muhammad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat berserta salam tak lupa pula kita sanjung sajikan ke pangkuan Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan menuju zaman ilmu pengetahuan yang kita rasakan saat ini. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Kejuruan Muda beserta jajarannya, yang saya hormati hadirin sekalian. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan judul pidato saya yang singkat, yang berjudul Adab kepada orang tua. Orang tua telah melahirkan kita, bertumpah darahnya, berceceran darahnya, semangat dan sakit untuk mengeluari kita. Kalian sudah besar dan pernah melawan orang tua. Apabila orang tua sakit hatinya, insya Allah hadirin tidak akan bisa masuk surga. Apabila orang tua ridhoi kita, insya Allah kita akan dimasuki ke dalam surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi apabila kalau kalian sudah besar, jangan pernah membantah orang tua, karena orang tua telah menceboki kita dari kecil, menjaga kita dari kecil. Jadi sekarang kalau sudah besar, jangan pernah membantah orang tua, apalagi itu yang paling kecil, itu tidak akan bisa masuk surga. Cukup sekian pidato singkat saya. Kalau ada piring yang pecah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan simpan di dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang penting tampil ya. Walaupun mungkin ada berapa izin ibu bapak yang perlu kita perbaiki, tapi insya Allah mudah-mudahan ini jadi satu langkah ke depan dia. Ya, hayatus subban fiyadil adiyan. Hidupnya satu negara, hidupnya satu bangsa berada di tangan pemuda. Inilah pemuda-pemudanya ini. Jadi pemuda itu harus dekat dengan agama, harus taat pada orang tua, harus patuh pada guru, harus beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, jangan lagi kasih kakek-kakek itu yang ngajar di masjid. Anak SMP Negeri Kejuruan Muda, SMP Negeri 3 Kejuruan Muda pada bisa ajan semuanya ini insyaallah.
Jangan lagi kasih anak-anak kakek-kakek yang udah tua yang ajan di masjid. Ya, kalian. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Segar-segar masih suaranya. Ya, tampil, berani tampil, maju ke depan. Bapak Imam, izin, saya mau azan bilang. Ya, karena kau udah kayak kakek tuh, ya, mohon maaf, kau udah tua tuh, suaranya nggak bisa lagi kita prediksi. Bayangkan begitu dia pegang mikrofon, jalannya dulu terasa getar kakinya. Sampai dipegang sama mikrofon, Allahu Akbar. Allah. Tapi coba yang muda-muda aja nih. Hayya 'alas shalah. Rupanya bukan dia dengerin ajan, main HP dia. Tembak. Bodoh kali kau. Makanya tuh, kau sepak. Inilah kerjanya ini. Enggak kayak gitu kan? Enggak main HP aja kerjanya kan? Pegang Al-Quran. Ya. Baik, kita kuis. Siapa yang bisa menjawab, hadiahnya 20.000. Ya. Siap dengarkan kuis? Siap ya? Ya, kalian juga boleh. Suara saya dengar kan? Ya. Ini dengar kan? Kuisnya. Ya. Khusus kalian. Kalau si Fadil, Arif Fadilah nggak usah. Nanti dia bisa jawab. Ya. Siapa? Dengarkan ya. Siap dengarkan ya. Saya suara khusus pelan karena ini kita rahasia. Orang lain jangan tahu. Khusus anak-anak SMP Negeri 3 Kejuruan Muda saja yang tahu. Makanya kita diam-diam. Ya, dengarkan. Siapa nama? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Ngomong apa? Hah? Dengar. Enggak, pertanyaan saya, dengar suara saya? Dengar? Ini saya pastikan lagi, dengar? Dengarin lah. Siapa? Dengar pertanyaannya. Nama? Enggak dengar, Pak. Katanya dengar. Oh iya, dengarkan. Siapa? Dengar tadi kalian kan? Enggak. Macam mana mendengar? Saya aja belum dengar. Ya. Siapa nama kakeknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Betul. Bukan itu pertanyaannya. Aduh, dengarin dulu. Siapa nama kakeknya? Betul, Abdul Muthalib. Tapi bukan itu pertanyaannya. Siapa nama kakeknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari pihak perempuan? Ya, sini nak, sini maju ke depan. Gak apa-apa. Dulu Ustadz waktu SD sering ditanya sama guru. Saya orang paling terdepan yang mau menjawab. Saya Pak. Apa jawabannya? Ini Pak. Salah. Kena mental saya. Gak mau lagi saya menjawab. Tapi hari ini ada pengalaman meskipun salah, tetap saya kasih betul. Walaupun bukan itu jawaban betulnya, cuman kita bilang betul. Nanti di kalimat tapi itulah pembenaran. Ya, baik. Siapa nama kakeknya? Ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam punya ayah Abdullah, punya ibu. Siapa nama ibunya? Siti Aminah. Ayahnya Siti Aminah maksud saya. Kakeknya Nabi Muhammad dari pihak perempuan. Ya. Abdul Wahab. Nah, silahkan duduk. Nanti 20.000 ya. Wah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Pertanyaan berikutnya. Ini hadiahnya lebih besar, 100.000. Ya. 100.000. Siapa yang ngasih hadiahnya? Insya Allah Bapak Kepala Sekolah. Hadiahnya 100.000 ya. Pertanyaannya, apa persamaan dan apa perbedaan antara syarat dan rukun? Syarat dan rukun. Rukun sholat ada berapa? Rukun sholat 13.
13 dalam buku tuntunan sholat. Tapi kalau kita ngaji lebih jauh dalam kitab Matan Ghayat Taqrib atau dalam kitab Majuri, ada 18 rukun sholat. Kenapa 18 Ustaz? Dihitung dengan tumak ninah. Apa itu tumak ninah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Makanya sholat nggak boleh buru-buru nak. Sholat harus tenang. Ini enggak anak SD, ini anak SD di tempat lain. Ustaz kemarin ceramah di SD negeri, saya perhatikan sholatnya itu macam mana. Allahu Akbar, ruku Allahu Akbar, satu kali, dua kali, yang satu pun emosi, memanglah kau kelepak katanya, nggak jadi sholat tuh. Ya, sholat tuh yang betul. Sholat tuh nggak boleh buru-buru, makanya ada tumak ninah. Macam mana sholat yang buru-buru? Ini terjadi di kalangan mak-mak pun. Ya, Allahu Akbar, dia baru jemur kain, masuk, mau hujan. Wah, pasal di mendung ini, kisahnya mantap dia kan. Masuk petir, kedua, mak mau hujan. Allahu Akbar, makin keras suara gerimis tuh. Sami Allahu Akbar, Allahu Akbar, buru-buru. Ya. Kembali ke pertanyaan, berapa rukun sholat tadi? 13 dalam buku tuntunan sholat. Dalam kitab Matan Ghayat Taqrib ada 18 dihitung dengan tumak ninahnya. Berapa rukun Islam? Rukun Islam ada 5. Ya, ini penting juga Ustaz kasih tahu ini. Berapa rukun Islam? Apa yang nomor 5? Naik haji. Nomor 4 bayar zakat. Nomor 3 puasa. Nomor 2, nomor 1. Oke, kita urut ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin. Ayo semuanya biar hafal. As-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Nih, aqua. Lihat. Apa ini? Air putih. Apa ini? Aqua. Ya. Apa ini? Contoh. Ya, saya pegang. Udah. Saya genggam erat aqua ini. Kita lepaslah. Rukun agama tadi ada berapa? Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Yang kelima saya lepas. Apa itu? Iya, naik haji bagi yang mampu. Nggak mampu kita naik haji, lepas. Masih terpegang nggak aqua? Masih ya. Yang keempat apa? Bayar zakat. Zakat tuh nggak semua orang mampu, karena dia zakat ada nisabnya, ada haulnya. Dia harus punya sekian. Kalau punya sampai ke ukurannya, sampai ke itunya, kita bisa keluarkan zakat. Nggak sampai, udah kita lepas, belum mampu. Tinggal berapa? 3. Masih kita pegang ya. Yang ketiga kita lepas. Apa? Puasa. Orang yang wajib puasa, ada juga yang nggak puasa. Siapa? Yang haid mana boleh puasa. Siapa lagi? Yang dalam musafir. Siapa lagi? Yang sakit. Masih terpegang nggak aqua? Tapi kalau kita nggak sholat, runtuh agama. Ingat itu, ya, harus sholat. Ya. Tadi Ustaz dengar sholatnya maghrib. Wah, jangan. Subuh sholat. Ya. Tetes kejujuran nih. Siapa yang tadi pagi sholat subuh? Alhamdulillah masih ada 1, 2, 3. Tapi masih banyak yang belum ada. Banyak juga yang nggak sholat subuh. Yang zuhur kemarin sholat zuhur, asar, maghrib. Ya Allah, maghrib baru bayar isya. Jangan nak, sholatlah. Ya. Kenapa harus sholat Ustaz? Karena kita nanti bakal orang kaya mati, orang miskin mati, semua Ada lagunya? Ada. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, bapak-bapak ibu-ibu guru-guru Ustaz mati juga ya. Semua bakal mati.
Ya, yang pertama kali dihisab adalah sholat. Ya, sekarang pertanyaan Ustaz. Apa persamaan dan apa perbedaan antara syarat dan rukun? Yang bisa menjawab hadiah 100.000. Ayo, hitungan 3. 1, 2, 3. Nggak ada. Alhamdulillah Pak Kepala Sekolah. Nggak jadi koyak uang kita Pak. Ya, dah. Kita masuk ke materi inti ya. Kita masuk ke materi inti ya. Dengarin. Ananda Ustadz semua yang Ustadz sayangi dan cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling memperdulikan orang lain. Ia tak egois memperdulikan dirinya sendiri. Seharusnya jiwa dan prinsip ini yang kita pegang dalam pribadi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sabar dan tabah. Orang ludah sama dia balas dengan senyuman. Coba adik-adik kalau diludah sama kawan, apa yang dibikin? Berantem. Tapi Rasulullah setiap mau pergi berdakwah diludahi sabar. 2 kali melewati gang yang sama diludah, senyum Rasulullah. Sabar Rasulullah. 3 kali. Keempat kalinya dia nanya sama malaikat Jibril, Ril, ya Muhammad, mana orang yang selalu mudahi saya? Oh, dia lagi sakit Muhammad. Oh, pulang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibawanya kurma, dibawanya sedikit roti, dia datang, dia bawa berkunjung sedikit buah-buahan, tok, assalamualaikum. Tok, assalamualaikum. Dijawab sama yang di belakang, yang di dalam, siapa? Saya Muhammad. Menggigil ketakutan, gemetar badannya, lagi sakit dia. Mikir dia, ya Allah, Muhammad yang datang ini, kalau sempat dia datang saat ini, aku lagi sakit, siapa yang nolong aku? Aku kemarin sehat, masih bisa aku bela diri, masih bisa aku mencak sulat, masih bisa aku semua. Tapi aku lagi sakit, lemah, terkujur ke aku, badan nggak bisa gerak. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertanya sama dia, kaifahal ya akhi, kayak mana kabarmu? Kudoakan kau mudah-mudahan cepat sembuh ya. Ternyata kayak gitu Rasulullah. Dikasihlah, ini kubawakan buah-buahan samamu, ini kubawakan kurma samamu, kudoakan kau mudah-mudahan cepat sembuh ya. Tergugah hatinya. Apa jawab orang kafir itu? Ya Rasulullah, inna sodaqta. Ya Rasulullah, tak kusangka kau begitu baik padaku. Setiap hari kau lewat kuludahi, setiap hari kau lewat kulempari kotoran. Orang yang selama ini ikut denganku, mengolok-olokmu, mengejekmu, kawan-kawanku itu tak ada yang datang sama aku. Aku lagi sakit, gak ada yang jumpai. Kau musuhku ya Muhammad, kau orang yang pertama datang menjengukku. Saksikan hari ini ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Masuk Islam. Ini akhlak Rasul. Makanya adik-adik kalau kalian diajak sama kawan, biarin aja. Boneng, udah diam aja, enggak usah kau balas-balas kali. Ya botak, biarin aja, karena budaya kalian ini ngejek-ngejekan. Ya, nanti disitulah keluar kebun binatang. Botak, anjing, ini kebiasaan kalian nih, biari aja, sabar. Ya, lempari kita batu, sah, lempar dia bunga. 2 kali dilempar batu, lempar 2 kali bunga. Senyum awak, makasih ya. 3 kali dilempari batu, lempar juga bunga. Senyum, tapi pastikan potnya ikut sekalian, kalau paham ya. Nah adik-adik sekalian, apalagi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini terakhir, karena hari udah mulai makin panas, ini udah jam tengah 11. Nanti Ustadz ada ngisi khutbah Jumat lagi, agak jauh ini, jadi kita agak cepat saja dengerin. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mau mendekati wafatnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan malaikat pemutus kelezatan, pemutus kenikmatan, siapa itu? Israil alaihi salam. Udah berhadap-hadapan Rasulullah dengan malaikat Israil. Ya, Rasul bertanya, "Ya Israil, mana Jibril? Kok nggak datang dia? Panggil, tolong."
Dipanggillah Israil. Ini nanti dalam kitab Sirah Nabawi dikisahkan seperti itu dia. Saya merujuk mengambil kutipan dari kitab Sirah Nabawi. Datanglah malaikat Jibril menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi buang muka, nggak mau nengok. Mikir Rasulullah, yang sombonglah Jibril ini. Ditanya sama Rasulullah, "Ya Jibril, kenapa kau buang muka? Apakah wajahku terlalu hina untuk kau tengok? Apakah aku terlalu hina untuk kau tatap? Kenapa kau tak mau natap aku, ya Jibril?" Apa jawab Jibril? "Ya Rasulullah, bukan aku tak mau menatapmu. Sungguh, karena aku tahu ini engkau akan mati, karena aku tahu engkau akan wafat. Tak sampai hati aku melihatmu, tak sanggup wajahku menatap wajahmu ya Muhammad." Ya, inilah kalau udah saling cinta namanya. Cinta antara dua makhluk Allah, antara manusia dengan malaikat. Kemudian malaikat Jibril ditanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Jibril, mali 'indallahi minal karamah." Ya Jibril, mali 'indallahi minal karamah. Apa? Ma itu apa? Li, untukku. Indallah, di sisi Allah. Minal karamah, daripada kemuliaan. Kalau bahasa kitanya, ya Jibril, apa yang akan Allah kasih untukku? 63 tahun aku hidup di dunia ini. Setiap tahun aku berjuang di jalan Allah. Berdakwah aku dilempari batu, sabar. Diludahi aku sabar. Aku lagi sholat, angkat takbir, Allahu Akbar. Ada orang kafir Quraisy lemparinya aku kotoran. Sabar aku ya Jibril. Anakku yang menangis. Siti Fatimah Az-Zahra tak sampai hati menangis dia nengok ayahnya digitukan. Aku sabar. Mali 'indallahi minal karamah. Apa yang akan Allah kasih untukku ya Jibril? Dan ini manusiawi. Ya, manusiawi. Kenapa? Oh, MBG, enggak apa-apa. Coba Ustaz tanya. Kalian sayang enggak sama orang tua? Ada yang udah ada pacar di sini? Ya. Siapa yang punya pacar di sini? Ini kita kasih tahu sama kalian ya. Bagi yang pacaran dengerin ya. Bagi yang laki-laki yang menyukai perempuan dan perempuan yang menyukai laki-laki di masa usia sekolah SMP seperti ini, haram hukumnya. Haram. Ku bilang ya, haram. Jangan kau pacaran ya. Tapi orang yang pacaran itu dia rela memperjuangkan apapun. Nggak ada duit dia dadakan. Betul nggak? Betul nggak? Sekarang hari ini ayah kalian dulu mau melamar mak kalian itu, rela dia mengeluarkan banyak uangnya untuk biar bisa menikahi makmu. Dan hari ini makmu rela dia mengorbankan segalanya. Tengok yang disampaikan sama si Arif Fadilah tadi, apa? Sampai terkoyak rahimnya. Itu perjuangan hidup dan mati itu. Nggak main-main itu. Pertanyaan Ustadz, ada nggak orang perempuan, seorang ibu yang melahirkan sampai meninggal dunia? Ada. Meninggal dunia. Ya. Itu perjuangan yang nggak main-main itu. Kenapa ibu sampai rela berkorban nyawa? Karena dia sayang. Dan nanti ibu akan tanya, apa yang kau beri untuk ibumu? Kan gitu, ya kan? Begitu juga ayah. Ayah di rumah kerja, pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang petang, pergi pagi tak pulang-pulang, pergi pagi wajah bersih berseri wangi, pulang sudah basah karena keringat. Pulang basah bajunya, keringat jagung dia. Dulu tegak, sekarang mulai membungkuk. Yang diharapkan cuma satu, anakku mudah-mudahan jadi anak yang sukses. Nanti kaulah yang akan mendoakanku. Kan gitu, ya kan? Pasti ada feedback, ada timbal balik. Saya aja ya, bersama dengan guru-guru semua, kita paham, kita kerja ibu bapak jadi guru, pasti kita ada yang kita cari apa, per bulan pasti ada gaji, kan gitu. Dan Rasul ketika bertanya seperti itu sama malaikat Jibril, wajar. Kenapa? Rasul manusiawi. Apa kata Rasulullah? Mali 'indallahi minal karamah. Apa yang akan Allah kasih untukku?
Apa jawab Jibril? Dengarkan jawaban Jibril. Ya Rasulullah, innal malaikata yasubbuna sububan liyantanziru lirruh. Ya Rasulullah, sesungguhnya para malaikat bersop-sop, yasubbuna sububan, bersop-sop, berbaris-baris, liyantanziru lirruh, sampai hari kiamat datang akan berbaris-baris menunggu kedatangan ruhmu, kata malaikat Jibril. Tapi apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu? Ya Jibril, laisa kadzalik. Laisa li ya Jibril, bukan untukku yang kutanya. Ya. Mali ummati, apa yang akan Allah kasih untuk umatku? Yang ditanya Rasul bukan ternyata untuk diri dia. Makanya kalimat yang terakhir keluar dari bibir beliau yang mulia apa? Bukan bagaimana hartaku, bukan bagaimana anak-anakku, bukan bagaimana istriku, bukan bagaimana kebunku, bukan bagaimana semua yang kumiliki, tapi ummati, ummati, ummati. Inilah akhlak Rasulullah. Kalau kita jadikan sebagai suri tauladan, ambil leadershipnya kita, mementingkan kepentingan orang lain yang paling utama. Ya. Tapi ingat dengan cara yang baik. Jangan pas ujian kau pentingkan kawanmu. Lagi ujian, coba tengok. Oh iya deh kawanku, gue pentingkanlah. Nah, nih coba tengok contek. Ini kepentingan yang salah. Ya. Ajari boleh, tapi jangan di waktu pas ujian. Paham ya? Jangan lagi terjadi nyontek. Jadilah pribadi yang siddiq. Amanah. Siddiq itu apa? Jujur. Indonesia hari ini tak butuh lagi orang yang pintar. Banyak orang yang pintar di atas sana karena nggak jujur dia, rela memakan harta rakyat, rela korupsi. Maka Indonesia tak butuh lagi orang yang pintar, tapi Indonesia sangat membutuhkan orang-orang yang jujur. Jadilah nak pribadi yang jujur. Ya, jangan bohong-bohong sama orang tua. Jangan kau bohongi gurumu. Ya. Paham ya? Paham ya? Oke, pertanyaan terakhir kuis. Yang bisa menjawab hadiahnya 20.000 juga. Ya. Berapa rukun agama? Rukun agama, rukun iman 6, rukun Islam 5, rukun agama yang kutanya. Berapa? Siapa yang bisa jawab? Yang yakin jawabannya benar. Kalau salah jawabannya enggak aku salahkan, tenang aja. Karena aku pernah kena mental dulu. Salah kata gurunya, enggak boleh aku jawab. Ya. Jadi hari ini yang jawabnya salah pun saya bilang betul. Nah, rukun agama. Kita harus berpedoman sama agama. Kenapa agama, Ustaz? Agama berasal dari bahasa Sanskerta. Tidak gama, kacau. Setiap orang yang punya agama, hidupnya tak akan kacau. Meskipun dia bukan agama Islam. Tapi ingat, innad din indallahul Islam. Sesungguhnya agama yang terima si Allah hanya agama Islam. Rukun agama ada berapa? Ada? Bisa jawab? Dari belakang. Ayo, yang berani maju ke depan. 1, 2, 3. Jawabannya rukun agama 3. Makanya saya hitung 3. Dengarkan baik-baik. Yang pertama. Yang pertama. Soalnya ini pertanyaan pernah Ustaz tanya memang sama satu jamaah tuh, nggak ada yang bisa jawab. Ya, nggak ada yang bisa jawab. Tapi yakin saya begitu saya jawab baru muncul oh gitu. Ya, dengarkan. Rukun sholat berapa tadi? Rukun sholat 13. Dalam kitab Matan Takrib berapa? 18. Rukun wudhu. Ada berapa rukun wudhu? 6. Ada juga yang bilang 4.
6 ya. Sekarang yang saya tanya rukun agama. Ada berapa rukun agama? 3. Cuman 3 aja. Dengarkan. Yang pertama Islam. Yang kedua iman. Yang ketiga ihsan. Cuman 3 itu rukun agama. Iman, Islam, ihsan. Ya. Maka Islam turunan pembahasan pembelajarannya itulah fikih. Fikih apa Ustaz? Fikih dalam kitab Bajuri menurut lughah, menurut bahasa, menurut etimologi. Fikih adalah al-fahmu. Apa itu? Pemahaman. Ada orang sholatnya kayak gini, Allahu Akbar, tangan di bawah dada, di atas perut, di atas pusat. Ini mazhab Imam Syafi'i. Ada orang yang sholatnya Allahu Akbar pas di dada dia. Ada yang sholatnya Allahu Akbar langsung gini dia. Ada di Mekah namanya mazhab Maliki. Ada yang begini sholat Allahu Akbar tangannya gini. Boleh. Yang nggak boleh itu kau gabung semuanya. Allahu nggak boleh. Ada yang sholat angkat takbir Allahu Akbar, memang kayak gini mazhab yang Syafi'i. Ada yang gini, ada yang gini. Yang nggak boleh kayak mana? Allahu Akbar. Ini nggak boleh. Harus menggunakan bahasa Arab. Jangan mentang-mentang kau orang Padang kau bilang Allah nang gadang, nggak boleh. Orang Jawa Allah senggedi, nggak boleh. Harus Allahu Akbar. Ya. Itu Islam, turunan pembahasannya fiqih. Iman turunan pembahasan pembelajarannya tauhid, mengesahkan Allah. Terakhir ihsan. Apa itu ihsan? Ini yang paling berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Apa itu ihsan? Turunan pembelajaran kajiannya adalah tasawuf. Ya. Di Pondok Pesantren Mustafawiyah Purba Baru, Kecamatan Lembah Sori, Merapi, Kabupaten Madinah, Mandiri Natal. Dulu di situlah Ustaz sekolah. Kalian kira tamat SD Ustaz gak mau masuk SMP? Ustaz dulu waktu tamat SD pengennya masuk SMP. Kalau nanti kalau kau tamat dari SD pengen masuk mana? Aku bilang sama aku, aku pengen masuk SMP. Kok bisa kau masuk SMP? Aku pengen nanti main kereta. Aku pengen nanti main HP. Tapi apa kata mak saya dulu? Mak saya baru Nasution, Pak. Enggak boleh, kau harus masuk pesantren. Disekolahkan saya jauh-jauh di Mustafawiyah Purba Baru, jaraknya 1 malam 1 hari. Gak jumpa sama orang tua. Saya kecil, kurang lebih ya seperti Arif Fadilah lah kecilnya dulu saya. Karena apa? Udah dewasa gini masih kecil. Di dada-dada sama mak saya, dadana menangis, menetes air mata itu. Ya. Jadi kami di Purba itu kelas 1 belajar namanya kitab akhlak, kelas 2 belajar namanya kitab wasoya, kelas 3 belajar namanya kitab ta'lim muta'alim. Di kelas 4 baru masuk tasawuf. Jadi tasawuf itu pembelajaran paling dasar adalah akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini, kata Rasulullah, hanya untuk menyempurnakan adab, hanya untuk menyempurnakan akhlak. Makanya ini yang perempuan nih, ini adik-adikku semua yang cantik-cantik nih, ya, yang cowok juga, yang laki-laki nih, khusus untuk yang perempuan, kau jaga adabmu, jangan kau nampak-nampakkan auratmu. Ingat itu. Banyak yang mau tengok pakainya baju adiknya. Baju adiknya udah terlalu sempit. Tapi syukur kita di Aceh nih. Kalau saya berangkat ke Medan, udah pusing mata saya mau nengok mana. Tengok depan salah, tengok belakang salah. Enggak ditengok, ya Allah. Tengok depan nampak pusat, tengok belakang nampak pantat. Innalillah. Enggak ditengok barang bagus kan gitu. Ini yang gawat ini. Ya. Tapi yang laki-laki pun jangan asal-asal kamu ya. Perempuan bukan tempat untuk kau cinta-cintaan sama mereka. Tapi perempuan hari ini harus kau jaga jarakmu dengan perempuan. Ya dengar Ustadz ya. Mana tadi Ustadz? Ada Ustadz tadi ya. Ini Masya Allah, suaranya bagus ya. Jangan suka menzolimi orang lain. Ada 3 doa yang mustajab. Salah satunya doa orang yang terzolimi. Kau zolimi dia karena kau ejek-ejek. Yang laki nih biasa suka ngejek nih.
Ya, lasak-lasak Pak yang laki biasanya Pak. Karena kalau laki-laki bahasa Arabnya rijal, kalau perempuan bahasa Arabnya mar'ah. Mar'ah itu bahasa Arab, asal katanya mir'ah. Apa itu mir'ah? Mir'ah cermin. Makanya perempuan dekat dengan cermin, sikit-sikit bercermin, bercolek bercermin. Kalau yang laki rijal, asal katanya rojulun. Ya. Rojulun bahasa Arabnya kaki. Ya, rojulun. Makanya laki-laki itu lasak dia. Lasak. Semua kalau bisa disepak ya mereka ini. Dinding-dinding pun kalau bisa hancur disepak ya mereka ini. Lasak mereka ini. Nanti kejar-kejaran sama gurunya itu. Mana ini? Cabut. Nah, itu orang-orang ini ha. Ya. Udah. Ada pertanyaan? Nggak ada karena udah jam segini. Ya, kita tutup sampai di sini. Ini udah jam 10:39. Kita ambil yang pertama kesimpulan. Kalau kau cinta Allah, kalau kau cinta Rasulullah, kalau kau cinta pada orang tua, rubah akhlakmu, rubah adabmu. Pendidikan tidak hanya untuk mencerdaskan otak, tapi pendidikan harus bisa merubah karakter, akhlak, dan watak. Jadi hari ini anak-anakku semua yang dapat kamu ambil kisah dari Rasulullah. Yang pertama, Rasulullah adalah orang yang sabar, paling sabar dia. Kau yang mengejek jangan suka mengejek, dan kau yang diejek nggak perlu kau balas ejekan, sabar. Ya, diejek sekali sabar. Nah, itu dia. Kemudian yang kedua, orang Rasulullah itu yang paling mementingkan kepentingan orang lain. Nah, itu aja, nggak usah banyak. Ya, selebihnya nanti bisa kamu pelajari sendiri. Pulang dari sekolah, silahkan pelajari kitab namanya Syirah Nabawiyah. Ada juga kitab Nurul Yakin. Di situ lebih dijelaskan lagi bagaimana perang-perang yang dihadapi Rasulullah ketika perang Badar, ketika perang Uhud. Banyak itu. Ya, kita tutup sampai di sini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita doa bersama hari ini untuk orang tua kita ya. Siap untuk berdoa ya? Oke. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ayo nak, semuanya nak ikut istighfar. Kita serius ini nak. Ya semuanya. Astaghfirullahaladzim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Oke, tadi Ibu Ustadz buka dengan pantun, ini Ustadz tutup pula dengan pantun. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam kantong. Kenapa? Nanti kecucuk. Sakit. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau tak ada sumur di ladang, jangan sampai tak mandi-mandi. Kuntil anak naik sepeda. Ngapain pula naik sepeda? Kurang kerjaan. Tapi karena dipantun kita gaskan saja. Kuntil anak naik sepeda jatuh ke sumur. Jangan lama-lama mandang saya, nanti malam nggak bisa tidur. Kacang arcus kacang Garuda, pidato habis ceramah habis salam pun tiba. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Ilal liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.